Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an dengan paradigma kritis agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendekati kepada kebenaran. Tetapi bukan berarti kemudian kita semena-mena menganggap bahwa orang lain yang sudah memiliki gagasan yang kita anggap tidak tepat, kita anggap sesat. Tidak. Itu kita anggap sebagai sebuah proses yang belum tepat, yang kemudian kita kritisi dan kemudian kita ajak untuk terus berdialog, mencari kebenaran secara lapang. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang keumian Nabi Muhammad SAW. Ini sudah banyak yang membahas. Kemudian terjadi perdebatan. Nabi Muhammad ini bisa membaca dan menulis atau tidak? Ummi ini yang dimaksudkan bagaimana? Saya ikuti berbagai macam dialog, diskusi, kajian. Tetapi dari berbagai macam diskusi tadi itu bukan memperjelas keadaan, tetapi justru makin membuat pemahaman menjadi tidak tepat. Maka saya mengangkat ini walaupun ini adalah tema lama, tetapi ini penting bagi kita agar kita bisa mengetahui dengan baik apa sesungguhnya ummi dan kita bisa membayangkan Nabi Muhammad itu secerdas apa. Dengan kita memahami makna ummi yang tepat, maka kita akan makin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa Al-Quran yang isinya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Persoalan ini muncul karena di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang ummi. Ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis. Kita mulai dari situ. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini adalah di antara ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Tapi kemudian ada yang mengartikan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Beda loh. Antara tidak membaca, tidak menulis dengan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu beda. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu adalah orang yang bodoh. Tetapi kalau tidak membaca, tidak menulis, justru bisa sebaliknya. Misalnya, anak-anak yang hafal Al-Quran menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tidak perlu membaca dan tidak menulis. Tidak perlu membaca tulisan. Tetapi apakah mereka bodoh? Tidak. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Saya perlu menjelaskan di awal ini bahwa ada sebuah tradisi di dalam masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam diturunkan, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab adalah masyarakat yang gila sastra. Mereka menggubah sastra, menggubah kalimat-kalimat yang sangat indah. Keindahannya itu terletak pada kalimat-kalimatnya yang ujungnya ada rimanya. Parama sastranya tinggi sekali. Ada rimanya di belakang dan kemudian ketukannya sama. Inilah yang membuat tidak semua orang bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya hanyalah para penyair. Para penyair adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal. Kalau kita menggunakan teori Howard Gardner, itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal tinggi. Bahkan kemudian mereka mengatakan bahwa orang-orang yang demikian itu adalah orang yang punya khodam jin. Maka mereka menganggap bahwa orang-orang yang demikian itu yang bisa mengubah karya sastra yang nilainya tinggi tadi sebagai seorang yang majnun. Majnun artinya adalah kerasukan jin. Kemudian dianggap sebagai orang yang jinius karena berasal dari kata jin, jinius. Nah, dalam konteks inilah Nabi Muhammad dihadirkan. Nabi Muhammad menghadapi kaum yang memiliki kemampuan mengubah sastra yang luar biasa. Maka sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, karena menghadapi tukang sihir, maka diberikan tongkat ajaib. Ini sering saya ulang, karena Nabi Isa menghadapi
dokter-dokter hebat, maka Nabi Isa diberikan kemampuan untuk mengobati orang yang sakit, bahkan penyakit bawaan, dan sekali pernah menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad karena menghadapi orang-orang yang gila sastra ini, maka Nabi Muhammad diberikan kalimat-kalimat yang sangat indah. Keindahannya bisa kita temukan sejak awal ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu rimanya bagus. Qaf qaf mim mim mim. Pertama kali ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ini diceritakan di dalam sebuah hadis panjang di kitab Bukhari nomor 3 hadisnya. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, digambarkan begitu di dalam hadis Bukhari tadi. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk membaca Iqra. Apa sesungguhnya Iqra ini? Iqra ini apakah membaca seperti kita membaca teks misalnya begini? Tentu saja tidak. Malaikat Jibril tidak membaca teks. Malaikat Jibril tidak membawa teks, tapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqori. Aku ini bukan qori. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, agar kita tidak salah mengartikan qori dengan arti sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Qoro'a yaqra'u Qur'an. Quran di sini tidak hanya Quran sekedar Quran, tetapi oleh Al-Quran disebut sebagai Qur'anan Arabian. Qur'anan Arabian itu bagaimana? Qur'anan Arabian itu adalah bacaan yang tadi berima, kemudian ada fasohahnya, kemudian maknanya dalam, balaghahnya luar biasa. Dan itu bisa kita lihat dalam penafsiran Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat An-Nahl ayat 103. Silahkan dibuka. Di dalam surat An-Nahl ayat 103 ada ayat begini. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Jadi Nabi Muhammad karena tadi mendapatkan wahyu yang sangat indah, kemudian menyampaikan kepada orang-orang kafir, kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad belajar pada orang lain, belajar pada orang dari luar negeri. Dia itulah yang mengajarkan Muhammad sehingga memiliki kemampuan menciptakan kalimat-kalimat yang sangat indah. Maka kemudian ditolak oleh Al-Quran. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya arabiyyum mubin itu memiliki setidaknya 3 kualifikasi. Konteksnya adalah fi fasohatihi, di dalam kefushahannya. Bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang fasih luar biasa. Kemudian wa balaghotihi, dan balaghahnya, parama sastranya tadi saya sebutkan, sangat luar biasa. Kemudian wa ma'anihil kamilah asyamilah, dan makna-maknanya itu sempurna dan mencakup semuanya yang diinginkan, mencakup. Dan kemudian kalau kita gunakan untuk membahas paradigma tertentu, itu sangat mencakup. Setidaknya dalam 3 hal itu. Nah, itu yang disebut dengan Quran. Maka silakan juga dibuka surat Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Ini juga sama. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat ketetapan. Saya mengartikan Alkitab di sini tidak seperti Quran terjemah yang langsung mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Bukan. Itu adalah Alkitab. Berasal dari kata kataba. Kataba yaktubu kitaban. Artinya menetapkan. Jadi kitab artinya adalah ketetapan. Itu adalah ayat-ayat ketetapan. Seluruh ketetapan. Ketetapan apa?
ketetapan bahwa sholat itu ada waktunya, ketetapan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi di akhir juz 4 sampai ayat pertama juz 5 misalnya. Kemudian hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya, itu adalah ketetapan tentang keharaman bangkai, daging babi dan seterusnya. Kemudian ada pembagian warisan, itu adalah ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketetapan yang berasal dari Allah itu mestinya dibahasakan dengan bahasa hukum. Itu kan nggak ada indah-indahnya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang biasanya rigid, tidak ada indahnya itu kemudian diturunkan sebagai Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu. Poinnya ada di hu di sini. Inna sesungguhnya aku Allah, iku anzalna menurunkan sapa aku Allahu ing Alkitab Qur'anan sebagai Qur'an. Coba bayangkan, coba perhatikan, kalau Alkitab tadi diartikan dengan Qur'an maka akan redundant. Sesungguhnya kami menurunkan Quran sebagai Quran. Gimana? Kan redundant. Tetapi kalau kita artikan ketetapan, sesungguhnya aku Allah menurunkan Alkitab, seluruh ketetapan tadi itu sebagai Qur'anan Arabiyyan, sebagai bacaan yang Arabiyyan. Arabiyyan itu bagaimana? Nanti setidaknya saya ingin memberikan contoh kecil. Seperti tadi, saya mengawali kajian kita ini dengan Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau saya menggunakan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diikuti wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu rimanya bagus. Nah, Qur'anan Arabiyyan harus meliputi 3 hal tadi. Maknanya bagus, fushah, kemudian balaghahnya juga luar biasa. Itu Qur'anan Arabiyyan. Nah, maka Al-Qur'an ini diturunkan dalam konteks itu. Qur'anan Arabiyyan rigid lagi kalau dalam konteks Arab pada saat itu. Yang dihadapi oleh Nabi adalah para penyair. Penyair ini memiliki kemampuan untuk menciptakan syair-syair yang bukan hanya rimanya, ketukannya itu sama. Misalnya itu syair-syair yang ada di nadzuman kita yang kita pakai sekarang, Alfiyah Ibnu Malik misalnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Dan seterusnya, ketukannya sama. Nah, itu yang disebut sebagai Qur'anan Arabiyyan, bacaan yang tadi tidak hanya berbahasa Arab. Arabiyyan tadi diartikan oleh Ibnu Katsir sebagai fasahahnya tinggi, kemudian balaghahnya luar biasa, dan maknanya tercakup di dalamnya. Ini yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Yang bisa melakukannya hanya para penyair. Dan di dalam masyarakat Arab pra-Islam, orang-orang yang memiliki kemampuan sastra yang tinggi tadi itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Jadi kalau semuanya bisa dihafal, ngapain ditulis? Jadi, ummi pada masa itu adalah kata yang menunjukkan kepada orang yang memiliki daya hafal yang tinggi. Jadi jangan disamakan dengan sekarang, orang yang tidak membaca, tidak menulis, kemudian dianggap bodoh. Tidak, justru pada saat itu orang yang ummi tadi, yang tidak menulis, tidak membaca, ada di antaranya adalah orang-orang yang memang tidak perlu menulis dan tidak perlu membaca. Maka Iqra di dalam surat Al-Alaq ayat 1 itu bukan membaca dengan teks. Itu seperti di dalam surat Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Faqra'u ma tayassara minal qur'an. Kalau kita sholat malam, faqra'u ma tayassara minal qur'an, membacalah, maka kalian bacalah ayat-ayat yang mudah. Membacanya kan tidak pakai teks, karena memang tradisinya pada saat itu bukan tradisi teks. Al-Quran juga awalnya
bukan teks, tapi adalah bacaan oral yang memerlukan pengucapan, kemudian bisa didengar. Jadi bukan teks. Nah ini dia, paradigma inilah yang perlu diluruskan. Kira-kira begini, ada perubahan paradigma. Pada masa itu, orang menganggap bahwa orang yang punya daya hafal tinggi itu luar biasa. Dan itu adalah orang yang disebut dengan jenius. Biasanya itu adalah para penyair. Bahkan, saya sedang mencari lagi. Saya dulu pernah baca ini, tapi saya cari lagi belum ketemu. Jadi saya pernah membaca gambaran orang yang dianggap cerdas itu adalah orang yang bisa mengingat semuanya. Jadi misalnya ada orang yang hafal Al-Quran. Saya misalnya ya, saya dianggap sebagai hafal Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan ayat Al-Quran ternyata masih melihat. Orang kan akan mempertanyakan, katanya hafal Al-Quran, kok menyampaikan ayat-ayat masih melihat? Nah, justru akan dianggap tidak kredibel. Tapi kalau menyampaikan ayat-ayat nggak perlu melihat, maka itu dianggap sebagai orang yang cerdas. Nah, pada saat itu begitu paradigmanya. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai fatonah. Itu kan salah satu sifat wajib Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kecerdasannya luar biasa. Karena kecerdasannya itu maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak lupa, sanukri'uka falatansa. Silahkan buka surat Al-A'la ayat 6. Aku akan membacakannya kepadamu, maka kamu tidak akan pernah lupa, falatansa. Jadi kalau sudah dibacakan kepada Nabi Muhammad, tidak lupa lagi. Nah sekarang yang dimaksudkan dengan Quran ini apa? Yang dimaksudkan Quran adalah bacaan-bacaan dengan rima yang indah itu. Maka ketika Nabi Muhammad diminta untuk iqra, jadi paradigmanya yang mesti muncul pada saat itu adalah Nabi Muhammad diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi fasohahnya tinggi, balaghahnya luar biasa, para sastranya tinggi, dan isinya meliputi. Sementara Nabi Muhammad pada saat itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki perspektif tentang Tuhan. Sementara pada saat itu Nabi Muhammad tidak memiliki perspektif tertentu. Maka kemudian beliau mengatakan ma'ana biqori. Aku ini bukan qori. Maksudnya saya ini bukan penyair seperti yang lain-lain yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah itu. Saya bukan qori. Seperti sekarang lah ini, mungkin tidak ada kaitannya secara langsung. Kalau kita mau mengadakan acara, kita mencari qori'nya siapa? Qori adalah orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lagu itu. Kalau tidak menggunakan lagu, ya berarti bukan qori. Memang kemudian terjadi perubahan makna secara semantik. Qoro'a yaqra'u Qur'an itu kemudian dipahami secara beragam. Tetapi dalam konteks di masa lalu tadi, yang dimaksudkan dengan qori, kemudian diucapkan ma'ana biqori oleh Rasulullah, maksudnya adalah saya ini bukan penyair. Saya ini tidak pernah punya track record sebagai orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Maka sampai 3 kali kan ketika diminta untuk membaca iqra ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari. Kemudian baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan ini, Nabi Muhammad kan ketakutan, pulang, kemudian ditenangkan oleh Ibu Khadijah. Kenapa Ibu Khadijah justru yang menenangkan? Karena Ibu Khadijah sudah tahu bahwa suaminya ini akan jadi Rasul yang terakhir. Dan ketika Nabi Muhammad kemudian menyampaikan ayat-ayat yang bernuansa sastra tadi itu, maka Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang majnun. Majnun di sini bukan negatif, majnun di sini positif. Cuma konteksnya majnun adalah orang yang mendapatkan kalimat-kalimat yang indah dari jin. Maka orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah itu disebut sebagai majnun. Maka kita punya cerita, kalau di Eropa itu Romeo dan Juliet, Laila dan Majnun. Itu adalah pujangga, penyair yang bisa membuat
kalimat-kalimat yang sangat indah sehingga membuat Laila jatuh cinta. Karena yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang indah yang dalam konteks itu tujuannya adalah untuk merayu perempuan. Nah, kalau Al-Quran tidak. Al-Quran berbicara tentang dunia, tentang akhirat, surga, dan neraka dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini yang membuat Nabi Muhammad awalnya ya pasti tidak tahu. Maka dia kemudian mengatakan ma'ana biqori. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang dimaksudkan dengan ummi dalam konteks itu justru adalah orang yang memiliki derajat tinggi. Bukan orang tidak membaca, tidak menulis, kemudian dia dianggap sebagai bodoh. Bukan. Terjadi perubahan paradigma dalam konteks ini seperti terjadi perubahan paradigma tentang rambut yang bagus itu yang bagaimana? Kalau pada era 70-an, 80-an, rambut yang bagus itu adalah rambut yang ikal. Seperti rambutnya Bang Haji Roma Irama. Itu rambut bagus era 70-an, 80-an. Itu tren karena ada Bang Haji Roma Irama. Tetapi kemudian mengalami perubahan. Pada tahun 90-an awal mengalami perubahan karena masuk aktor-aktor dari Jepang, aktor-aktor dari Taiwan, film-film Hong Kong masuk ke Indonesia. Maka kemudian yang terkenal adalah Andy Lau yang rambutnya kejur, rambutnya lurus, menjadi tren baru. Orang ganteng, rambut yang bagus adalah rambut yang lurus. Maka muncul iklan-iklan sampo itu nggak lagi menggunakan aktor-aktor yang rambutnya keriting atau krul, tetapi menggunakan aktor-aktor yang rambutnya lurus. Itu adalah perubahan. Orang cantik dulu pada masa Cleopatra itu tidak langsing. Kenapa? Karena Cleopatra yang menjadi rebutan para raja pada saat itu adalah orang yang tidak langsing, orangnya justru gemuk, tetapi dianggap cantik karena kepintarannya. Nah, kemudian mengalami perubahan. Sekarang yang dianggap cantik adalah orang yang langsing. Maka sekarang ada banyak produk untuk melangsingkan badan. Ini perubahan paradigma. Nah, pada saat itu orang yang tidak membaca tetapi bisa mengingat semuanya justru adalah orang yang dianggap jenius. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang demikian. Orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-A'la ayat 6, sanuqri'uka falatansa. Jadi kalau sudah dibacakan Quran yang indah tadi itu, maka tidak akan lupa. Maka keummian Nabi itu sama sekali tidak menurunkan derajat Nabi. Justru kalau Nabi membaca justru malah aneh pada saat itu. Karena yang dianggap sebagai orang hebat adalah orang yang justru tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi juga jangan sampai kita tidak mampu menjelaskan bahwa ada konteks pada saat itu. Jangan cuma dibilang bahwa pada saat itu Nabi tidak membaca. Tidak. Tidak membacanya karena apa? Karena memang tidak perlu membaca. Itu konteksnya. Nah, konteks inilah yang perlu kita sampaikan agar ketidakmembacaan Nabi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kelemahan Nabi Muhammad. Justru menjadi keunggulan Nabi Muhammad. Bedanya adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu tadi bukan dari jin, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki pemahaman ini kita akan jadi tahu bahwa Nabi Muhammad memang ummi, tapi ummi di situ tidak membaca di situ bukan berarti Nabi Muhammad berderajat rendah, tidak cerdas. Justru sebaliknya, ummi di sini dalam konteks saat itu menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad, orang yang cerdas, yang kalau mendapatkan informasi langsung terserap dan tidak lupa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.